Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga masih terus berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang terkait dengan kondisi kita hari ini dengan tetap memaksimalkan upaya-upaya yang ada. Semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil dan kita tetap bisa beraktivitas seperti semula. Baik teman-teman, di pertemuan keberapa ya ini ya? Keempat kalau tidak salah ya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keperawatan jiwa. Dan hari ini kita akan membahas tentang konsep kegawat daruratan psikiatri. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jadi mohon maaf, mungkin karena slide-nya banyak sekali, sehingga saya tidak bisa secara gamblang mau menjelaskan semuanya. Nanti saya akan tekankan pada beberapa hal yang memang harus teman-teman kuasai seperti itu. Ya, baik. Langsung saja saya mulai di slide kita yang pertama. Oke, konsep dasar kegawat daruratan psikiatri. Jadi namanya kegawat daruratan tidak hanya di misalnya mata kuliah jiwa dan sebagainya, mata kuliah KMB dan sebagainya ya. Akan tetapi kita bisa melihat kondisi itu juga pada kegawat daruratan psikiatri atau kejiwaan. Nah, apa yang dimaksud kegawat daruratan psikiatri? Yang pertama adalah yang pengertiannya adalah beberapa gangguan dalam pikiran, perasaan atau tindakan-tindakan yang membutuhkan intervensi terapeutik segera, ya. Jadi lebih ke arah gangguan pikiran, perasaan dan tindakan yang membutuhkan intervensi secara segera, secara langsung seperti itu. Skup luas dari praktek psikiatri umumnya sampai dengan masalah spesifik seperti penyalahgunaan zat. Jadi pecandu narkoba itu masuk ke dalam kegawat daruratan psikiatri. Kemudian penganiayaan anak, pasangan ya, misalnya KDRT. Kemudian perilaku kekerasan seperti suicide, ya bunuh diri, homicide atau pembunuhan, perkosaan, dan juga isu sosial seperti adanya gelandangan, penuaan karena misalnya gelandangan yang udah tua dibuang dan sebagainya, kemampuan misalnya keterbatasan kemampuan anak-anak gelandangan yang ada di jalanan, dan juga AIDS ya. Nah, kenapa AIDS ini juga masuk ke dalam kegawat daruratan psikiatri? Karena biasanya pasien-pasien AIDS ini juga ada masalah sosial yang mereka hadapi seperti itu. Berikutnya settingan penanganan. Dari kasus-kasus yang saya sebutkan di awal, untuk penanganannya diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang perawat. Yang pertama, perlu adanya ruangan gawat darurat psikiatri. Ya, ini sangat penting agar pasien itu terjamin kenyamanannya. Ya, kita harus mengutamakan kenyamanan pasien dulu sebelum kita melakukan tindakan yang lain. Ya, bagaimana mungkin kita mau menolong pasien dalam kondisi pikirannya kacau, tindakannya tidak terkontrol, sementara lingkungannya tidak mendukung. Nah, ini yang kadang harus lebih dipahami ya. Misalnya, ketika kita melihat kondisi-kondisi pasien yang dipasung ya di pedesaan gitu ya, di pedalaman gitu, karena mereka belum tahu gitu ya. Mereka menganggap perilaku pasien gangguan jiwa itu membahayakan, akan tetapi penanganannya justru dengan kekerasan kembali, misalnya dengan dipasung. Nah, ini bertentangan dengan prinsip penanganan pada pasien gawat darurat.
psikiatri seperti itu. Jadi memang di sini diperlukan ruangan yang khusus ya, ruangan yang nyaman, tidak pengap, ventilasi cukup, kemudian tidak ada perasaan terkekang dan sebagainya. Ini semata-mata untuk memberikan kelonggaran secara psikologis ya dari pasien-pasien yang mengalami gawat darurat psikiatri. Kemudian yang kedua, keamanan dan rasa aman menjadi prioritas. Tadi ya, jumlah staf yang cukup sepanjang waktu. Nah, diantaranya adalah psikiater, perawat, asisten, dan pekerja sosial. Nah, dua di antara staf ini adalah ahli ya, ahli di bidang jiwa, kemudian perawat juga spesialis untuk merawat pasien-pasien jiwa, pastinya mereka juga sudah banyak terlatih untuk menangani pasien-pasien gawat darurat jiwa. Kemudian asisten ya, asisten di sini juga sangat penting. Itu biasa di kita minta bantuan untuk kemudian misalnya membantu mengevakuasi pasien ya seperti itu. Kemudian pekerja sosial ya, biasanya ini volunteer atau relawan. Tersedia petugas bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan ya. Tanggung jawab khusus dijelaskan dengan cara ada sistem komando. Jadi ada komunikasi dengan sistem komando otoritas yang nantinya akan mengambil kebijakan. Dengan komando ini diharapkan semua tindakan itu bersifat satu arah ya, sehingga tidak terjadi kebingungan ketika melaksanakan perintah-perintah yang terkait dengan gawat darurat psikiatri. Kemudian tim multidisiplin yang sangat perlu ya. Tim multidisiplin selain tadi ada psikiater, perawat, psikolog juga nantinya yang akan membantu menangani gawat darurat pasien. Oke. Berikutnya setting penanganan. Masih di setting penanganan untuk anak dan remaja biasanya ditangani di ruang pediatri ya. Jadi sama seperti misalnya di rumah sakit umum, untuk anak dan remaja tidak tidak disamakan atau dicampurkan dengan pasien dewasa ya. Pastinya karena psikologisnya juga berbeda. Ada akses segera ke gawat darurat medis ya. Jadi misalnya ada kasus-kasus kekerasan yang menimbulkan cedera fisik. Nah, nantinya diharapkan ruang gawat darurat psikiatri juga berdekatan dengan gawat darurat medis, sehingga tindakan-tindakan yang memang perlu diperlukan secara medis itu segera bisa dilakukan pada pasien. Berikutnya langkah-langkah penanganan harus sudah distandarkan sejak klien datang. Jadi standar itu memang penting ya. Nah, dengan standar ini kinerja kita akan lebih terarah, lebih terukur, dan juga pastinya dengan standar ini tindakan-tindakan kita akan mudah untuk dievaluasi ketika misalnya terdapat kegagalan dan sebagainya. Kemudian klien yang agitasi, ya agitasi itu gelisah dan mengancam, biasanya ditangani lebih dahulu ya. Kenapa? Karena dengan agitasi dan mengancam ini sebenarnya sudah merupakan simptom ya bahwa mereka itu berada pada kondisi gawat darurat ya. Mungkin kalau yang masih tenang tapi dia diam ya, itu masih bisa kita atasi. Tapi dengan kondisi gelisah dan mengancam, apalagi dengan misalnya dia sudah siap-siap memukul dan sebagainya, ini memang butuh penanganan yang lebih khusus. Ruang isolasi dan pengikatan ditempatkan dekat dengan nursing station untuk memudahkan pengawasan ya. Jadi jangan sampai dekat terlalu jauh dengan nurse station ya, karena nantinya diharapkan misalnya pasien melakukan tindakan-tindakan berbahaya yang butuh penanganan segera, perawat akan lebih mudah untuk menanganinya. Berikutnya pengkajian ya. Jadi sebelum kita ke pengkajian, saya tekankan lagi ya. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman diizinkan ke rumah sakit jiwa,
suasananya pasti mungkin agak sedikit berbeda dengan rumah sakit umum pada umumnya. Akan tetapi pada prinsipnya pasien-pasien yang ada memang karena sekali lagi yang sakit adalah jiwanya, ya, sehingga kita tidak mudah melihat secara mata telanjang ya bahwa pasien ini memang sedang mengalami gangguan di pikirannya yang tiba-tiba mendadak. Nah, ini yang harus diperhatikan sehingga dalam penanganannya pun kita harus banyak pengetahuan, banyak baca, banyak mengetahui sisi-sisi dari pasien gangguan jiwa. Ya, ya kita lanjutkan untuk pengkajian. Pengkajiannya adalah yang pertama tujuannya menilai keadaan krisis yang dialami oleh klien secepat mungkin, sehingga dapat menetapkan diagnosis, mengidentifikasi penyebab atau etiologi, kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera untuk ditangani segera atau perlu dirujuk. Berikutnya standar pengkajian meliputi wawancara, pemeriksaan status mental, ya wawancara riwayat bisa dengan keluarga ya, bisa dengan keluarga dulu karena memang mungkin pada saat pasien datang tidak banyak keterangan yang bisa kita dapatkan dari pasien ya, sehingga kita memerlukan bantuan dari keluarga atau orang-orang yang membawa pasien ke rumah sakit jiwa. Pemeriksaan status mental ya pastinya ini melalui pengkajian khusus ya, bertahap ya. Pemeriksaan fisik lengkap dan tes diagnostik. Adapun langkah-langkah yang diperlukan, jadi untuk kegawat daruratan psikiatri ini juga kita tetap memegang prinsip triase. Triase, mungkin teman-teman sudah tahu ya, prinsip triase itu memilah-milah mana pasien-pasien yang memang butuh bantuan secara gawat darurat, urgen atau non-urgen. Langkah-langkahnya meliputi menentukan keluhan utama, kondisi klinis, dan tanda-tanda vital. Ini tetap kita lakukan ya sesuai prosedur yang ada, karena bisa jadi pasien-pasien yang gangguan jiwa yang datang dengan kondisi bermacam-macam tadi juga mengalami gangguan fisik ya, sehingga tanda-tanda vital tetap harus kita cek. Kemudian wawancara dengan pengantar, misalnya keluarga, petugas gawat darurat, ya, aparat, polisi, pegawai RT, RW, dan sebagainya, ya, di mana pasien tinggal, seperti itu. Hasil triase nantinya akan membedakan pasien mana yang memang butuh emergensi, urgen, dan non-urgen. Ada 5 pengkajian yang diperlukan pada saat menangani pasien gangguan jiwa dengan gawat darurat. Yang pertama, apakah klien aman berada di UGD? Nah, tadi ya prinsipnya adalah menyediakan ruangan yang nyaman untuk pasien, sehingga kita setting UGD ini benar-benar bisa menjadi tempat yang nyaman dibanding ruangan atau kondisi sebelumnya sebelum pasien datang. Kemudian yang kedua, apakah masalah organik, fungsional, atau kombinasi? Ya, jadi kita harus mengidentifikasi pasien datang itu hanya dengan masalah fungsional, gangguan jiwa saja, atau ada masalah organik. Ya, nah ini memerlukan pemeriksaan khusus ya. Salah satunya yang awal yang tadi kita lakukan adalah vital sign. Kemudian, apakah klien mengalami psikotik? Ya, psikotik. Apakah klien suicide atau homicide? Ya, suicide tadi ya, percobaan bunuh diri atau homicide. Kenapa? Nah, kalau suicide berarti ide bunuh diri atau menghabisi kehidupannya itu murni dari dia. Sementara kalau homicide dia adalah sebagai korban, ya, korban yang kemudian mengalami gangguan jiwa. Nah, ini penanganannya akan dibedakan ya, karena memang sumbernya juga bisa jadi berbeda, ya. Akan tetapi pada dasarnya pasien-pasien yang suicide maupun homicide pastinya ya, kalau yang suicide ini traumanya mungkin trauma masa lalu dan sebagainya, tumbuh kembang dan sebagainya.
homicide tidak hanya itu, tapi juga trauma-trauma karena kekerasan fisik yang didapatkannya. Pertanyaan kelima adalah sejauh mana kemampuan merawat diri. Nah, ini biasanya kalau yang sudah parah benar-benar sudah nggak bisa merawat diri lagi, sehingga ketika datang pertama kali ke rumah sakit jiwa, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, ketika klien kita pastikan aman, bagaimana? Nah, apakah klien aman? Kita lihat dari tatanan fisik ruangan, pola komunikasi antar staf. Jadi kalau tidak mungkin ya kita mendapati staf rumah sakit jiwa itu dalam kondisi marah-marah. Itu sangat tidak representatif dan juga tidak mendukung terhadap tujuan tujuan kesembuhan dari pasien. Ya, jadi pola komunikasi juga harus diperhatikan oleh staf perawat. Kemudian jumlah klien, ya, jumlah klien jangan sampai overload gitu ya, sehingga ini menimbulkan masalah sendiri nantinya. Keamanan fisik dan emosional menjadi pertimbangan pertama ya. Jika intervensi verbal gagal, pertimbangkan pemberian obat dan pengikatan. Ya. Jadi kalau sudah komunikasi kita usahakan dengan baik, tapi pasiennya tetap tidak bisa kita tangani, ya bisa jadi pasien tersebut kita dia butuh perlakuan khusus ya, termasuk pemberian obat dan pengikatan. Untuk gangguan organik atau fungsional, biasanya kita lihat apakah pasien ini juga menderita penyakit-penyakit fisik, misalnya tipes karena dia nggak mau makan misalnya, DM, penyakit tiroid, intoksikasi akut, putus zat, air, dan trauma kepala. Nah, ini untuk melihat seberapa jauh penyakit fisik dulu ya. Jadi penyakit fisik dulu yang harus kita tangani dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penanganan pasien gawat darurat psikiatri ya. Jangan lupa ya, karena memang pasien-pasien gawat darurat psikiatri ini secara jiwanya memang sudah ada gangguan, ditambah dengan gangguan fisik. Nah, ini yang perlu harus kita waspadai. Gangguan jiwa bisa berimplikasi gangguan fisik, seperti TBC, defisiensi vitamin, kerusakan integritas kulit. Psikiater menentukan kondisi klien. Ya. Jadi tugas psikiater adalah menentukan kondisi klien. Kemudian untuk kondisi psikosis. Jika klien psikosis, tentukan tingkat keparahan dan perubahan yang dialami dalam kehidupannya. Ya, kita pastinya harus mengetahui riwayat gangguan jiwanya ya. Mulai dari dia genogramnya dan sebagainya, tumbuh kembangnya dan sebagainya. Itu keterangan-keterangan yang nantinya akan semakin bisa menegakkan diagnosa yang kita tegakkan. Parameter penting lainnya yang perlu kita garis bawahi adalah tingkat gangguan orientasi realita. Ya, apakah ada halusinasi, ada waham, atau ada gangguan-gangguan yang lain ya. Kondisi afek, datar, tumpul dan sebagainya. Fungsi intelektual ya, apakah dia masih bisa berpikir, masih bisa diajak berhitung dan sebagainya. Tingkat regresi ya, apakah perilakunya seperti anak kecil ya, kita melihat dari observasi dan juga bisa dari interaksi. Klien agitasi mungkin tidak patuh ya, biasanya kalau pasien-pasien agitasi ini dekat dengan pasien PK ya, mereka akan menghindar ya biasanya untuk kita dekati. Kemudian klien paranoid mungkin mencurigai penanganan yang diberikan, jadi kita harus hati-hati. Pendekatannya pun khusus ya. Klien halusinasi mungkin mengingkari ya. Nah, ini tergantung dari fase yang dialami oleh pasien tersebut, fase halusinasinya. Perawat harus mampu membina hubungan saling percaya. Nah, meskipun ini ada di langkah keberapa ya, nah akan tetapi ini justru menjadi sangat penting ya.
bagaimana pasien bisa menuruti semua permintaan perawat dalam hal ini untuk kesembuhan pasien, sedangkan tidak ada kepercayaan antara pasien ke perawat. Nah, ini tidak mungkin ya. Sehingga sangat penting untuk membina hubungan saling percaya. Suicide atau homicide. Suicide bisa berupa ancaman. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, suicide itu bunuh diri, ya, percobaan bunuh diri. Bisa berupa ancaman, isyarat, pikiran, dan benar-benar sudah dilakukan atau ada percobaan. Ya, ini harus kita lihat dari keterangan-keterangan, harus kita ketahui dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari orang-orang di dekat pasien. Berikutnya homicide. Hati-hati terhadap perilaku kekerasan karena memang dampaknya adalah pada trauma, ya, tidak hanya trauma fisik tapi juga trauma psikologis. Bagaimana tingkat self care-nya? Tentukan tingkat pengabaian diri, ya. Apakah dia tidak pernah mandi, tidak pernah mau mandi, mau makan atau tidak, dan sebagainya. Ya, kita cek kebutuhan-kebutuhan ADL-nya, apakah memang sama sekali si pasien ini tidak memperdulikan hal itu, atau ada beberapa yang memang dia masih bisa kita arahkan untuk bisa mandiri. Bagaimana kemampuan klien menolong dirinya, ya? Ya, ini bisa kita tes ya, ada alat tesnya sendiri. Beri intervensi yang diperlukan ya. Untuk self care ini beri intervensi yang diperlukan yang memang dibutuhkan oleh pasien. Kalau untuk ADL sedapat mungkin kita minimalkan bantuan ya, pemberian bantuan pada pasien, karena kalau pasien biasanya terlalu dimanjakan, terlalu dituruti, nanti dianya akan manja dan juga nantinya akan menimbulkan gangguan ketergantungan yang lainnya. Nah, ini alur proses psikiatri emergency. Jadi begitu pasien datang, kita lihat apakah pasien datang dari rumah sakit lain sebagai rujukan atau datang sendiri, ya, misalnya diantar keluarga, petugas RT, RW dan sebagainya, atau karena diangkut oleh ambulan atau polisi, misalnya tadi ada pasien-pasien gelandangan yang gangguan jiwa. Nah, ketika datang kita pastikan dia datang dari mana, ya. Kemudian masuk ke UGD, perawat melakukan triase, kemudian triase psikiatri tadi yang sudah kita bahas di awal, plus vital sign untuk melihat apakah ada gangguan fisik. Kemudian psychiatric evaluation, ya, kita lihat apakah memang si pasien ini memerlukan bantuan secara psikiatrik, evaluasi, ya. Ada juga yang masuk ke ambulatory service, spesiali konsultan dan social service, ya. Ini pada pasien-pasien yang tadi gangguan jiwa plus gelandangan dan sebagainya. Ya, yang multifaktor ini bisa masuk ke sini. Nah, kalau hanya murni gangguan jiwa bisa masuk ke sini langsung ya, psikiatrik evaluasi, kemudian medical evaluasi dari medis bagaimana masih bisa tertangani, extended observasi ya, jadi extended secara pemantauan secara extended, baru kemudian bisa kita simpulkan bahwa pasien ini masuk ke rawat inap. Seperti itu. Kemudian treatment yang bisa diberikan pada pasien gawat darurat psikiatri. Pemberian obat harus hati-hati ya. Memang untuk tindakan keperawatan yang dibutuhkan pasien, selain tindakan keperawatan, biasanya kita akan bersinergi dengan medis ya, karena misalnya untuk pasien-pasien yang agitasi, pasien-pasien yang tidak bisa tenang, dia untuk memberikan komunikasi yang baik, kita butuh pasien yang bisa duduk, bisa diajak duduk dan sebagainya. Dia bisa mendengarkan kata-kata kita. Nah, kalau dengan kondisi agitasi, ini akan sulit untuk kita membuat pasien bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, untuk itu biasanya begitu pasien kelihatan tidak tenang, nah, dokter biasanya mereferensikan untuk pemberian obat penenang ya.
agar pasien lebih bisa terkendali. Harapannya setelah pasien bisa terkendali, perawat bisa memberikan bantuan yang lainnya sesuai dengan bidang kita. Nah, treatmentnya adalah pemberian obat-obatan antipsikotik dengan dosis cukup ya. Karena kalau berlebihan biasanya efek sampingnya ke mana-mana ya. Benzodiazepin dengan short acting ya, short cepat ya. Jadi dengan dosis cepat agar pasien itu segera bisa tenang. Perlu kombinasi dengan long acting. Jadi tidak hanya yang short acting tapi long acting. Ya, long acting itu berarti efek kedepannya, efek positif yang diberikan oleh obat tersebut bisa tetap terkendali dengan jangka waktu yang agak lama. Pemberian intravena bisa berbahaya karena klien agitasi, jadi perlu dihindari. Perhatikan universal precaution ya, UV, pada pasien-pasien terutama pasien HIV. Kemudian medikasi atau pengekangan. Untuk tindakan ini prinsipnya adalah maximum tranquilization with minimum sedation. Apa maksudnya? Jadi dalam pemberian medikasi khusus untuk pengekangan ya untuk pasien-pasien yang agitasi, prinsipnya adalah kita memberikan obat dengan efek maksimal, ya, pemberian efek secara maksimal untuk mendapatkan efek yang kita harapkan juga dengan maksimal tanpa dengan minimal sedasi. Ya. Jadi tidak menimbulkan pasien sedasi itu jadi tidak sadar, kemudian ketergantungan ya, ketergantungan terhadap obat. Jadi with minimal sedasi. Nah, kalau sampai tergantung nanti jatuhnya ke narkoba gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Tujuannya adalah klien dapat mengendalikan diri kembali, mengurangi atau menghilangkan penderitaannya, agar evaluasi dapat berlanjut dan sampai dapat disimpulkan. Untuk medikasi diharapkan dosisnya rendah dengan potensi antipsikotik, antipikal antipsikotik dan benzodiazepin. Bagaimana pengekangan atau pemberian obat dilakukan jika pasiennya gelisah, ancaman tindak kekerasan, sangat disorganisasi, jadi nggak bisa diatur ya, benar-benar tidak bisa diatur oleh perawat. Kemudian sudah dilakukan intervensi verbal, namun tidak berhasil. Nah, ini indikasi untuk pemberian obat yang sifatnya untuk pengekangan atau agar pasien menjadi lebih tenang. Bagaimana indikasi untuk rawat? Nah, indikasinya adalah jika pasien membahayakan dirinya dan lingkungannya. Misalnya pasiennya ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, berarti itu indikasinya untuk dirawat. Perawat di rumah tidak memadai. Jadi perawatan di rumah tidak memadai ya, memang justru biasanya pasien-pasien gangguan jiwa pencetusnya adalah lingkungannya sendiri, termasuk keluarganya. Kemudian observasi ke intermediate ya, jadi penanganan ke ruangan intermediate ya. Jadi sekali lagi pasien-pasien yang dirawat, pasien-pasien gangguan jiwa, kenapa akhirnya mereka dirawat? Ya, hampir 90%-nya adalah karena mereka melakukan tindakan kekerasan baik pada dirinya maupun lingkungannya. Sehingga ini menjadi hal yang memang harus kita waspadai. Selanjutnya dokumentasi. Ya, meskipun dalam kondisi gawat darurat, pendokumentasian tetap harus kita perhatikan karena memang sebagai kredibilitas dan akuntabilitas kita terhadap tindakan perawat yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada jalan lain adalah dokumentasi ya. Jadi dokumentasi pun sangat penting untuk melihat keberhasilan tindakan perawat. Semua penemuan dan tindakan harus didiskusikan, kemudian dicatat dengan baik. Untuk apa? Yaitu untuk klien, tenaga kesehatan, asuransi atau pembayaran, dan hukum ya. Untuk masalah-masalah ini hukum ya. Ini harus dengan bukti ya, hitam di atas putih, sehingga jika ada sesuatu yang
terjadi di luar kehendak kita, kita tetap sebagai perawat kita tetap bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian tindakan kekerasan, misalnya pasien melakukan percobaan bunuh diri atau yang lainnya, agresi fisik yang dilakukan seorang terhadap orang lain dapat karena gangguan psikiatri, kemudian gangguan umum, gangguan kepribadian. Ya, hal ini sudah kita pelajari ya di asuhan keperawatan perilaku kekerasan ya. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini juga mungkin hampir sama. Jadi memang untuk penanganan gawat darurat psikiatri, karena memang pasien-pasien tadi ya, pasien-pasien psikiatri ini biasanya masuk dalam kondisi sudah melakukan PK, sehingga penanganannya hampir sama dengan pasien-pasien PK. Ya. Bagaimana kita melihat tanda-tanda pasien yang datang jika bukan disebabkan kondisi medik? Ya, misalnya riwayat kita harus melihat gangguan psikiatriknya, riwayat agitasi yang berhubungan dengan dekompensasi karena gangguan psikiatrik, misalnya karena kambuh, ya, karena kambuh, riwayat ketidakpatuhan terhadap terapi psikiatrik, ya ini juga sama, halusinasi khas auditorik, waham paranoid, tidak ada tilikan dan kondisinya. Kemudian gangguan psikiatrik yang berkaitan dengan tindak kekerasan, misalnya gangguan psikotik, intoksikasi zat, gejala putus zat, depresi agitatif, gangguan kepribadian yang ditandai dengan kemarahan atau kurang pengendalian impuls. Ya. Kemudian ada GMO atau gangguan mental organik. Nah, ini bisa dilihat dari misalnya SCT ya. Bagaimana strategi perilaku yang kita berikan untuk pasien-pasien KGD psikiatrik ini adalah sikap suportif, mendukung. Mendukung ini bukan berarti mendukung setiap tindakan pasien, bukan ya. Tetapi kita melihat apakah tindakan itu berbahaya atau tidak. Jika berbahaya berarti kita harus segera mencegahnya. Kemudian tidak mengancam ya. Jadi dalam komunikasi perawat hindarkan kata-kata yang mengancam. Tegas dengan cara beri batasan jelas bahwa tindakan kekerasan tidak dapat diterima. Tenangkan klien, berikan rasa aman, tunjukkan dan tularkan sikap tenang serta penuh kontrol. Jadi memang kuncinya kalau menangani pasien kekerasan, justru kuncinya adalah di perawat. Ya, perawat harus punya sikap tenang. Ya, ini memang perlu latihan ya. Biasanya kalau sudah paham ilmunya, paham prakteknya, ini bisa, insya Allah bisa diusahakan